Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi baru setengah menit ya Umi live mati lampu, jadi nggak bisa dilanjutkan. Dulu kenapa jumpa Bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimahku yang dirahmati Allah. Ini kenapa nih jilbab? Ya, segala puji kita panjatkan serta syukur kepada Allah karena pagi hari ini ternyata lampunya hidup balik ya, dan kita bisa berkumpul lagi di room Umi. Dan kita dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi oleh Allah pada subuh ini dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya ya, dan juga istri-istrinya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nih tadi lampu, sekarang nevermind lah. Pada kesempatan kali ini Umi sudah bilang semalam kalau tema kita hari ini adalah untuk membahas tentang cara berbakti kepada orang tua ya. Makasih sudah bergabung, Masya Allah ya. Menurut ajaran agama Islam, mengapa Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Itu sudah dijelaskan di surat Luqman. Di surat Luqman orang-orang diajarkan bagaimana cara Luqman ya, untuk mendidik anak-anaknya ya. Di surat Luqman dijelaskan bagaimana Luqman mendidik dan mengajarkan kesabaran kepada anak-anaknya. Karena Islam adalah agama yang penuh kasih sayang ya. Karena orang tua adalah juga yang paling berjasa kepada kita dan hidup kita. Seperti Umi yang duduk di sini, ini adalah berkat didikan orang tua Umi ya. Berkat seringnya orang tua Umi setiap sebelum tidur memberikan cerita-cerita tentang baginda Nabi, cerita tentang alam barzah, cerita tentang Nabi Muhammad ya, cerita tentang bagaimana kita ketika sakaratul. Ini sudah Umi dapatkan dari sejak kecil. Makanya ya, hari ini kita bahas bagaimana supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sebagai seorang istri, Umi pun seorang istri, sebagai seorang istri kita adalah wajib juga mensupport suami kita untuk berbakti kepada orang tua kita, orang tuanya. Sebagai seorang istri yang soleha, seorang istri soleha akan mengingatkan suaminya untuk selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan ayah atau dengan ibunya, juga mengingatkan suami untuk memberi kalau ada berlebihan rezeki untuk membantu kedua orang tuanya ya. Makasih Samsudin yang sudah follow Umi ya. Ini tadi ada halangan mati lampu, tadi Umi sudah bikin pula status. Umi hapus dulu lah status yang tadi ya, biarkan saja. Mana tadi nih, Umi matikan dulu, pindah ke sampah. Seperti yang sudah kita jelaskan semalam ya, sebagai Umi yang sekarang sebagai orang tua juga sangat menginginkan mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Semua orang tua pasti ingin anaknya soleh dan soleha, dan ingin sekali ketika kita meninggal, anaklah yang menjadi amal jariah kita, yang membantu kita untuk dilepaskan Allah dari azabnya ketika kita berada di padang mahsyar dan ketika kita berada di alam barzah. Tetapi kadang dengan berjalannya waktu, kadang dengan keadaan kehidupan milenial saat sekarang, banyak sekali orang tua yang kecewa dengan perlakuan anaknya ya. Banyak sekali orang-orang tua yang merasa tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan, karena zaman sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada internet. Walaupun orang tua kita jauh ataupun satu tempat daerah, bisa kita gunakan untuk terus bersilaturahmi dengan orang tua kita. Karena kalau orang tua ini kadang-kadang ada rasa sedih kalau tidak dihubungin anak, dan Umi sudah merasakan itu ya.
Ketika orang tua Umi hidup, Umi sibuk mencari rezeki mungkin, tetapi Umi tidak pernah melawan orang tua Umi. Umi tidak pernah melawan ataupun membantah omongan orang tua Umi, ya. Walaupun itu tidak sesuai keinginan Umi, Umi mengikuti. Dan dengan Umi seperti itu, Umi berharap anak-anak Umi juga berbuat seperti itu kepada Umi. Tetapi di dalam kehidupan, ya, banyak sekali kita dibenturkan oleh masalah. Contohnya, ketika kita seorang ibu ingin mempunyai anak perempuan yang menutup aurat. Ini Umi bercerita tentang diri Umi dulu. Seperti Umi dulu, anak perempuan pertama Umi sebelum nikah dia menutup aurat. Dan setelah itu dia membukanya lagi, lalu menutupnya lagi. Dan setelah dia bersuami, dia membukanya lagi. Umi sudah sering mengingatkan untuk dia menutup aurat, ya, walaupun Umi yang berbicara sebagai yang duduk di depan ini. Ini adalah ujian Umi, ya. Umi ingin anak-anak perempuan Umi menutup aurat, tetapi qadarullahnya Umi sudah mengingatkan. Dan kalau kita sudah mengingatkan kepada anak-anak kita untuk berlaku baik kepada orang tua, kepada mertua, bagaimana cara melayani suami, bagaimana cara menutup aurat, Umi sudah tidak lagi dipertanyakan di padang mahsyar. Farida, kenapa anakmu tidak kau suruh menutup aurat? Karena sudah Umi berikan nasihat. Dan bagi anak perempuan yang menjadi hisabnya nanti adalah suaminya dan bapaknya, ya. Ketika dia membuka aurat, suaminya yang menanggung dosa atau orang tua laki-laki. Kita sebagai ibu hanya sebagai mengingatkan dan menjadikan diri anak kita sebagai menjadi orang yang baik dan menjadi madrasah. Dan di dalam perjalanan waktu ketika anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada anak-anakku, ya. Terserah orang mau bicara apa, Umi seorang ustazah misalnya, Umi seorang yang sering memberi nasihat tapi anaknya tidak yang menutup aurat, itu sudah Umi lakukan. Umi sudah berupaya untuk menyuruh anak-anak Umi menutup aurat. Begitu juga anak Umi yang bungsu kemarin paling taat berhijab, sekarang kadang pakai hijab, kadang tidak, ya. Dan Umi sudah sering menasihatinya. Dan itu nanti tidak menjadi pertanyaan Allah lagi mengapa Umi membiarkan anak Umi membuka aurat. Yang jelas, alhamdulillah anak Umi yang bungsu dia rajin sholat, rajin juga mengaji, ya. Hanya mungkin masih labil karena masih kelas 2 SMP. Kenapa? Kemarin pernah anak Umi bertanya, Ibu, Umi curhat dengan teman Umi. Iya, anak aku yang kecil ini juga sudah sering buka tutup jilbab. Alah Farida, biarlah aja, masih anak-anak, jangan dipaksa. Yang penting sudah kau nasihatkan. Kau dulu pakai hijab umur berapa? Nah, seperti itu juga anak Umi. Ibu, kami pakai hijab kalau sekolah misalnya. Kalau keluar kadang kami pakai hijab atau tidak. Ibu juga dulu pakai hijab umur 37 tahun, 36 tahun, ya kan? Jadi sudah. Umi hanya mendoakan agar anak-anak Umi, ya, nantinya bisa menjadi syafaat untuk Umi. Tapi semua itu atas izin Allah. Yang jelas, segala perbuatan baik setelah Umi ajarkan seperti didikan orang tua Umi, ya. Tapi zaman sekarang beda, anak sekarang banyak asik dengan handphone. Ya, kalau dulu kita fokus mendengar nasihat orang tua kita karena tidak ada yang kita pegang, tidak ada yang kita dengar. Nah, inilah kita bahas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, ya. Memang sedih sekali ketika orang tua yang sudah renta, anak-anaknya sibuk mencari nafkah, anak-anaknya sibuk dengan diri mereka, dengan keluarganya. Bahkan di Idul Fitri pun lupa untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin, ataupun ketika hari-hari penting, ya, lupa untuk mengucapkan, hanya mengucap assalamualaikum sehilu, yang membuat orang tua itu menjadi sedih, ya. Dan miris sekali kalau kita melihat di mana ada anak-anak yang tidak menghargai orang tua, di mana anak-anak yang tidak, ya, merasa bersalah ketika dia tidak menghargai orang tua, dan ada anak yang ketika dia melawan ataupun menyakiti orang tuanya, mereka tidak merasa bersalah. Inilah sebagai orang tua termasuk Umi, ya. Umi ingat-ingat betul, Umi dari dulu tidak pernah melawan Abah ataupun almarhum ibu Umi, ya. Tetapi ketika Umi mempunyai anak, ada 3 anak Umi, itu ada 3 karakter pula. Dan itulah yang menguji bagaimana cara Umi untuk
terus bersabar ya. Bagaimana Umi harus terus Umi doakan, walaupun kadang-kadang ada juga rasa sedih ya, tapi sebagai orang tua tetap setiap sholat Umi doakan, ya Allah ya Tuhanku, lembutkan hati anak-anakku, berikanlah dia hidayah, murahkanlah rezeki anak, menantu dan cucu, selalu Umi doakan. Walaupun mungkin Umi ada kecewa, ada apa, itu biasa saja. Mungkin begitu juga dengan orang tua yang lain. Tetapi ada orang tua yang sakit hati sampai mendoakan keburukan untuk anaknya, jangan. Auzubillah min zalik ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan taat beribadah. Ya, itu semua doa seorang ibu ya, seorang ibu. Tetapi seorang ibu tidak dihisap ya. Seorang ibu hanya menjadi madrasah dan mengingatkan, tunjuk ajar anak bagaimana cara beramal soleh. Kalau sudah kita mengingatkan anak kita, ternyata di dalam realnya, dalam kehidupan sehari-hari anak kita tidak sholat, mungkin anak kita tidak ngaji ataupun membuka aurat, nanti di yaumil hisab kita tidak ditentang Allah. Tidak ada perdebatan lagi anak dan ibu ataupun suami, anak dan ayah ketika mau masuk surga. Seorang anak membantah, jangan masukkan orang tuaku, karena ketika di atas dunia dia tidak menyuruhku menutup aurat, dia tidak pernah menyuruhku sholat, dia tidak pernah mengajari akhlak yang baik, tidak, karena kita sudah mengingatkan. Kecuali seorang ibu sibuk dia beribadah, seorang ibu sibuk dia memperbaiki amal solehnya, tetapi dia tidak peduli dengan anaknya dalam masalah urusan akhiratnya, itu baru. Tetapi kalau kita sudah pernah mengingatkan anak kita, nah harus sholat, pakai hijab, dan harus baik dengan orang ya. Kadang-kadang ada keluhan, anak saya mengeluh tentang mertuanya. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya harus misalnya harus melawan orang tua. Tetap saya ajarkan kebaikan ya, tetap saya ajarkan jangan, karena tanggung jawab mertua kamu, saya bilang, adalah di anak laki-lakinya. Saya ajarkan seperti itu ya. Jadi kadang ada juga keluhan anak saya, mertuanya mungkin tidak sholat. Saya ajarkan, ya ini memang real, ini kenyataan, bukan curhat. Itu Umi pernah ke rumah anak Umi, sampai Umi tidak mau mukena, Umi tidak sholat ya, karena tidak ada mukena, ada itu. Tetapi Umi tetap cepat Umi pulang cari untuk sholat. Tetapi anak Umi bilang, tidak pernah sholat mertua, biarkan saja, lakum dinukum waliyadin ya. Jadi tidak perlu kita membahas agama orang, bukan membuka aib ya. Ini contoh bagaimana cara Umi mengajarkan anak Umi. Umi tidak pernah mengajarkan anak-anak Umi harus jahat dengan orang lain, tidak pernah ya. Karena sudah ada bibit jahatnya anak-anak kita. Kalau kita ajarkan tambah lagi ya. Jadi Umi ajarkan bagaimana cara melayani suami. Seperti Umi melayani suami, begitulah cara Umi mengajarkan anak Umi. Nah, dalam perjalanan rumah tangga mereka tidak melakukan seperti yang Umi inginkan, ya itu bukan urusan Umi lagi ya. Bukan kehendak Umi seperti itu. Umi ingin anak Umi ketika bersuami memperlakukan suaminya, dimuliakan suaminya seperti Umi memuliakan suami Umi ya. Karena suami memang sangat mulia ya. Karena apa? Di kisah Rasulullah, ketika seorang wanita soleha ditinggalkan suaminya berperang. Ini masalah orang tua dan suami ya. Ditinggalkan suaminya berperang, suaminya berpesan, waktu itu belum ada handphone, jangan keluar rumah sampai aku pulang. 2 hari suaminya pergi berperang, datang utusan dari orang tuanya memberitakan orang tua wanita ini sakit. Karena tadi amanah suaminya tidak boleh keluar, utusan itu pulang. Setelah itu seminggu kemudian datang lagi bilang bahwa orang tuamu sudah sakit keras ya. Ini yang kita bandingkan, sakit keras, tapi karena suaminya belum pulang dia tidak bisa. Akhirnya sampai meninggal orang tuanya. Anak ini karena amanah dari suaminya tidak boleh keluar, tidak melihat bertakziah untuk orang tuanya. Tetapi Allah tidak murka dengan wanita tersebut karena dia taat dengan suaminya. Nah, sebagai wanita soleha, kita harus taat dengan orang tua kita, dengan suami, dan juga dengan mertua kita. Kita memperlakukan mertua kita bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ada anak ketika dengan mertua baik, ketika dengan orang tua sendiri jahat, ada juga. Ada juga ketika anak dengan mertua jahat, dengan orang tua jahat. Ya, seperti musuh melihat orang tua ada, benci saja dengan orang tua ada,
Ya, ada seperti itu. Auzubillah, semoga kita tidak mempunyai anak-anak yang durhaka seperti itu. Dan kalaupun ada, kita doakan semoga anak-anak seperti itu diberikan Allah hidayah. Karena baik buruknya orang tua harus kita hargai, ya. Sesalah apapun orang tua tetap kita hormati karena dia yang melahirkan kita. Karena tumpah darahnya, ya, ketika melahirkan kita. Dan nanti ketika kita melawan orang tua kita, nanti pasti, ya, bukan apa pasti, apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita akan dilakukan anak kita terhadap kita. Umi saja tidak pernah Umi rasa ingat-ingat melawan orang tua Umi. Ya, bahkan untuk menikah pertama kali Umi tidak mau pun, tidak cinta pun, misalnya dipaksa menikah oleh almarhum ibu Umi lakukan walaupun itu tidak sesuai kehendak Umi. Nah, begitu Umi menuruti perintah orang tua. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada balasan Allah, ya, tidak ada karma di dalam Islam, ada balasan Allah, maka dari sekarang, ya, kita berharap, ya, kita tidak menjadi orang tua yang egois juga, ya. Kita sadar walaupun anak kita jahat, walaupun anak kita misalnya melawan, durhaka, tetap, ya, walaupun sesakit hati kita, tidak kita doakan keburukan untuk anak kita. Oke? Makasih yang sudah follow Umi, ya, Nur Hayatu, ya, Nur Hayatu. Oke, kita kembali ke tema. Dan jangan sampai kita menyesal karena kita tidak patuh dengan orang tua kita. Ketika meninggal baru kita terasa kalau kita butuh orang tua, ya. Umi juga belajar dari pengalaman Umi. Ketika Umi sibuk bisnis di Jambi, orang tua Umi, ya, di Tanjung Pinang, Riau. Umi sibuk, barang datang di butik, barang salon, sehingga Umi menunda karena sakit. Cuma sebatas sakit emah, ya, Umi nunggu barang-barang butik Umi masuk hari itu, ya. Ternyata qadarullah jam 9 pagi Umi dapat berita almarhum ibu Umi meninggal dunia. Betapa Umi menyesal. Nyawa tidak tahu, tidak perlu menunggu sakit keras, ya. Ternyata Allah sayang dengan almarhum ibu Umi meninggal. Saat itu pesawat, ini sudah Umi cerita, ini kalau cerita ini Umi nangis. Saat itu pesawat, ya, berangkatnya pagi, ya. Pesawat waktu itu Riau Airlines, ya. Riau Airlines dari Jambi, Batam, terus Tanjung Pinang itu naik kapal. Kejadian itu almarhum ibu Umi meninggal sekitar jam 10 kalau tidak salah, sekitar jam 10. Umi ditekabari pagi. Dan Umi masih belum ada niat untuk berangkat karena masih sibuk dengan mencatat barang-barang yang masuk. Karena ketika video call pun Umi lihat ibu Umi itu tidak begitu parah, ya. Nah, setelah itu Umi dapat kabar Umi tidak punya harapan bisa bertemu wajah almarhum ibu Umi, ya. Tidak punya harapan. Tetapi Allah Maha baik ketika itu. Tidak pernah pesawat Riau Airlines itu berangkat jam 1. Berangkat jam 12. Tapi waktu itu langsung Umi minta bantu teman Umi, ada 5 seat lagi yang tersisa. Dengan harga waktu itu cukup mahal. 5 seat yang tersisa, Umi alhamdulillah bisa berangkat, ya, bisa berangkat ke Batam. Saat itu Umi minta tolong sama keluarga Umi di Tanjung Pinang, minta tunggu Umi sampai waktu asar dikuburkan almarhum ibu Umi. Dan Umi pun berangkat membawa anak Umi yang kecil, ya. Terus kami berlima berangkat, terus anak Umi yang ke-1, kedua dengan susternya baru nyusul. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan Umi ke Batam, Umi menyesal, menangis. Kenapa Umi menunda kedatangan Umi untuk menjenguk orang tua Umi? Ya, karena Umi merasa dia sakit tidak parah. Ya, jadi ingat, sakit orang mati tidak perlu sakit parah. Karena orang sehat pun bisa mati. Setelah turun dari pesawat, Umi ingin sekali cepat berlari bertemu almarhum ibu Umi, ya, memegang jasad ibu Umi. Karena sibuknya Umi mencari uang, Umi lupa dengan orang tua Umi, ya. Dan akhirnya setelah di kapal, Umi pun menangis berzikir, rasa ingin Umi lompat dari mobil menuju masuk ke pagar rumah orang tua Umi. Dan alhamdulillah Umi bisa melihat orang tua Umi dan Umi memandikan almarhum ibu Umi, ya, almarhum Umi dengan berselawat. Memang makanya Umi sesuai tema kita hari ini memang harus kita ini patuh dengan orang tua kita. Jangan kita menyesal setelah orang tua kita tidak ada baru kita menyesal. Oh, perlunya seorang ibu, perlunya seorang ayah, ya. Dan ketika
Ibu Umi meninggal itu sudah menjadi itibar. Oh, ternyata untuk orang meninggal tidak perlu sakit parah. Walaupun cuma sakit batu, walaupun cuma sakit emak, ternyata bisa memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anak. Ya, nah itu kisah Umi, penyesalan Umi kenapa Umi sibuk dan mencari uang sehingga menunggu untuk menjenguk orang tua Umi. Ya, nah kembali lagi ke topik ya. Nah, di topik yang lain ya, kita kemarin berbicara bagaimana cara Allah memuliakan seorang anak ya. Kita sebagai seorang ibu dan kita juga seorang anak. Seorang anak yang soleh dan soleha ketika memasuki surga Allah, dia akan mencari orang tuanya. Seperti Umi, ketika qadarullahnya Umi masuk ke surga Allah, ya, Umi pasti yang Umi cari orang tua Umi. Ya, mana abah, mana almarhum ibu pasti mencari. Dan ketika seorang anak yang soleh dan soleha masuk ke surga Allah dan dia tidak melihat orang tuanya, dia memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan untuk mengangkat orang tuanya dari neraka ke surga Allah. Makasih hijrah cinta Ika sayang, berkaya gipnya sayang. Dan begitu juga Umi menghendaki ketika Umi mendidik anak-anak Umi harus rajin sholat, harus rajin ngaji, baik dengan orang. Ketika anak-anak Umi pun masuk surga Allah lebih awal dari Umi, ya, anak-anak Umi pun akan memohon kepada Allah untuk melihat orang tuanya, untuk mengangkat Umi. Itu syafaat dari anak yang soleh. Nah, dari sekarang kalau kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang anak, alhamdulillah Umi banyak sekali mendapatkan ilmu dari orang tua Umi, dari mulai segi masak, dari mulai segi akhlak, dari mulai segi agama, dari nenek dan almarhum ibu Umi. Dan karena inilah Umi bisa duduk di sini. Umi kadang tidak belajar, tidak membaca dulu untuk Umi duduk, untuk bisa bertemu dengan kalian di room Umi. Karena apa? Itu sudah setiap malam Umi dengar. Jadi dengan Umi mengingat, membaca sekilas, Umi bisa duduk tanpa teks. Ya, itu berkat almarhum ibu Umi. Nah, kalau yang Umi lakukan ini, ya, karena almarhum ibu Umi jelas pahala yang Umi dapat akan didapat oleh almarhum ibu Umi. Waalaikumsalam Ika saya, makasih Ika ya, rezekinya barakallah, masya Allah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada Ika dari arah yang Allah inginkan lebih banyak lagi dari apa yang Ika beri kepada Umi. Ya, jadi amal jariah almarhum ibu Umi almarhum Umi, ya Umi punya Umi yang Umi panggil Umi juga, almarhum Umi akan didapat oleh almarhum ibu Umi. Bagaimana Umi bisa duduk sini karena didikan orang tua Umi, ya masya Allah. Jadi kalau kita sudah mendidik anak kita secara baik, ya secara bagus, tetapi anak kita tidak berlaku sesuai yang kita inginkan, kita tidak akan ditentang anak kita ketika kita berada di hisab Allah. Karena kita sudah mengajarkan anak kita untuk baik dengan mertua, baik dengan suami, memakai hijab, sholat, sudah kita ajarkan. Ya sudah, itu sudah tidak jadi urusan kita. Tapi seorang ayah bedanya. Seorang ayah akan dituntut di padang mahsyar kenapa anaknya tidak memakai hijab. Seorang anak laki-laki juga akan dihisab kenapa ibunya membuka aurat. Kenapa saudara perempuannya membuka aurat. Itu dituntut. Ya beda kita sebagai wanita muslimah dengan laki-laki. Anak laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya, bertanggung jawab kepada saudara perempuannya untuk berakhlak soleh, untuk menutup aurat. Ya, walaupun ibunya sudah tua, sudah renta, tetap anak laki-laki ini bertanggung jawab, akan dihisab karena kelakuan orang tua perempuannya, ya. Masya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, karena kita memang harus patuh kepada orang tua. Pengorbanan orang tua, ya, itu tidak bisa kita balas. Kadang kalau makan bakso contoh, ya bagaimana kasihnya seorang tua makan bakso, dia makan kuahnya aja. Ya, kadang orang tua ketika masuk restoran besar dia takut uang anaknya habis, dia tidak mesan. Ya, karena takut anaknya bayar mahal. Ya, itu yang Umi lakukan sebenarnya. Ini pengalaman Umi. Karena takut paling pesan minum, kadang dipaksa juga oleh anak untuk mesan tapi nggak mau mesan. Karena apa? Takut mau bazir karena anak sudah banyak yang mesan. Ada yang seperti itu termasuk Umi, ya. Makanya dari sekarang supaya kita tidak menyesal, hargailah orang tua kita. Ya, kita bisa bertumbuh kembang sampai saat ini, bisa hidup saat ini, bisa menjadi orang yang sukses saat ini karena apa? Karena orang tua.
Begitu juga saya Umi waktu meninggal orang tuaku, tidak melihat meninggal itu punya. Iya, sama Umi juga. Dan qadarullahnya Umi memutuskan pindah dari Jambi karena ingin mengurus orang tua laki-laki Umi. Orang tua laki-laki Umi itu sehat orangnya, ya, gagah, besar tinggi, ganteng, ya. Ketika itu Umi ingin pindah dari Jambi, Umi tutup salon Umi tutup kantin Umi, ingin supaya Allah nanti mengizinkan Umi melihat orang tua laki-laki Umi ketika sakit dan meninggalnya. Karena kejadian waktu itu eksiden ketika rumah Umi kan di pinggir jalan besar. Ketika mau buka puasa, orang tua Umi laki-laki memakai motor Pitsen membeli buka puasa. Ketika ingin dekat masuk pagar, diserempet mobil pickup. Dan waktu itu terjadilah eksiden, kaki orang tua Umi itu harus pakai pen. Sudah bongkar berapa kali pen, ternyata karena faktor usia pennya tidak berhasil dan akhirnya amputasi. Dan ketika itu orang tua Umi sehat. Cuman Umi ingat kata-kata almarhum Abah Umi ketika dia diamputasi. Umi nangis ya di kamar operasi. Ketika itu apa kata almarhum Abah Umi? Makanya Umi memang beruntung mempunyai orang tua laki-laki dan perempuan yang baik, yang bagus dan mengajarkan tunjuk ajar yang baik pada Umi. Apa kata dia sebagai nasihat yang tidak pernah Umi lupa? Biarlah ya nak, kaki Abah yang dikubur di dekat almarhum Umi. Karena kawan Abah ya bukan hanya kaki yang dikubur tapi jasadnya dikubur. Itu bagaimana kita yang mau sedih jadi tidak sedih. Ya, waktu kaki almarhum orang tua laki-laki Umi diamputasi, dia berkata, ikhlas ya nak, kaki Abah dahulu dikubur. Ya, karena teman-teman Abah seusia Abah bukan kakinya yang dikubur, tapi jasadnya. Masya Allah ya. Membuat saya pun bertambah menangis karena begitu besar ajaran, begitu berkahnya saya mempunyai orang tua yang soleh dan soleha. Dan almarhum Abah saya almarhum terkenal di Jambi ya. Di Jambi dia terkenal sebagai muazin. Kalau orang dia mendengar dia azan, orang pasti sedih ya karena dia lantunan azannya sangat merdu. Bisa diciren, bisa didengar bisa orang bedakan. Oh itu wak mana yang sedang azan. Dan ketika dia hijrah pun ke Tanjung Pinang Riau, orang merindukan suara azan yang dilantunkan oleh almarhum orang tua laki-laki Umi ya. Karena suara azannya beda dari yang lain ya. Assalamualaikum Umi, bagaimana kalau suami tidak pernah? Ya itu berdosa ya. Tanggung jawab seorang suami menafkahkan seorang istri dan anaknya, apapun itu yang dilakukan dengan cara halal ya. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Iya sayang ya. Kalau Umi bercerita tentang orang tua, memang Umi tidak bisa menahan air mata karena Umi ini memang cengeng orangnya. Mudah menangis ya. Umi memang mudah menangis ya. Makasih Hijrah Cinta Barakallah ya. Kita mengutip dari cerita Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Ya. Terus Rasulullah menjawab sholat. Lalu Abdullah bin Mu'az pun bertanya lagi, selain sholat Rasulullah, apakah lagi amalan yang paling utama selain sholat? Rasulullah menjawab adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Iya, yang ketiga baru Rasulullah menjawab amalan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Jadi untuk berbakti kepada orang tua itu dijelaskan Rasulullah. Ya, ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud bertanya apakah amalan yang paling mulia adalah berbakti kepada orang tua. Makasih Mahar ya. Makasih Mariati juga udah bergabung. Assalamualaikum Umi. Umi ikut nyimak. Umi ya makasih juga Twin sayang ya. Jadi makasih Maharianti love-nya ya. Dan yang kedua adalah berbakti. Jadi ini adalah nasihat Rasulullah untuk berbakti kepada orang tua. Ya itu di hadis 2018 riwayat Imam Muslim ya. Dan saat juga sang istri membesarkan kedua anak. Semoga iya sayang ya, semoga kita diberikan kesabaran lebih, diberikan iman dan takwa, karena dengan kita bertawakal kita akan sabar ya dengan segala ujian. Ada ujian kita nih misalnya dari orang tua, karena orang tua misalnya orang tua yang tidak menutup aurat ya. Ada juga orang tua mendapat hidayah dari anaknya karena anaknya menutup aurat, dia menjadi menutup aurat ya. Dan ujian kita ada juga dari anak-anak kita,
Ujian kita ada juga dari tetangga, ujian kita juga dari suami, dari bos. Ya, ada banyak sekali ujian. Nah, ada beberapa cara ya yang bagaimana cara kita meraih ridho orang tua dan ridho Allah ya. Terus dengan kita memandang orang tua kita dapat pahala. Ketika kita memandang orang tua kita dengan kasih sayang, maka Allah memberikan rahmat ya, memberikan pahala kepada orang tersebut. Makasih ini untuk Umi ya. Terus yang kedua, kita mendengarkan nasihat orang tua kita. Jangan kita lawan ya. Nasihat orang tua kita kalau baik tetap kita ikuti. Kecuali kalau orang tua kita menyuruh kita jahat dengan orang atau menyuruh kita membuka aurat, jangan ya. Bicara yang kedua, ketiga lagi adab dengan orang tua. Berbicara dengan orang tua jangan meninggikan suara. Berbicara dengan orang tua lemah lembut dan sopan ya. Terus yang keempat, meringankan pekerjaan orang tua. Mungkin ada anak yang remaja, ketika ibu masak dibantu ya, ketika ibu mencuci pakaian bantu jemur ya. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua terhadap lingkungan, juga itu adabnya ya. Iya, bisa juga menghajikan orang tua ketika mampu atau mengumrohkan ya. Ya, bisa juga menyuruh orang tua kita tinggal di rumah kita. Jangan menyuruh orang tua kita tinggal di rumah kita karena ada alasan supaya ada yang nolong bersihkan rumah, supaya ada yang masak. Banyak seperti itu anak-anak ya, nyuruh orang tua ke rumah bukan karena kasih sayang, tetapi minta bantuan ngurus anaknya ya. Sudah mengurus anaknya, menyuruh orang tua membantu membersihkan rumah ya. Sudah mengurus kita, mengurus lagi anak cucu anaknya lagi, tidak kewajiban orang tua kita ya. Banyak orang seperti itu hanya karena something saja, menyuruh orang tuanya tinggal di rumah bukan karena saya. Makasih Mas Terezo, barakallah, masya Allah ya, semoga berkah ya. Ada orang yang anak menyuruh orang tua datang ke rumah untuk beres-beres, itu pun kadang tidak ada ucapan terima kasih. Ada saja salah orang tua dibuatnya. Orang tua sudah bolak-balik ya, bersihkan rumah masih ada salah inilah kurang bersih ada ya. Orang tua sudah menolong menjaga anak kita ya, masih juga dijelek-jelekan orang tua, ada juga seperti itu. Auzubillah ya. Terus memberikan perhatian kepada orang tua juga perlu ya. Bersedekah kalau orang tua kita sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua, dan terus doakan orang tua kita. Umi pun walaupun orang tua Umi sudah tidak ada, Umi selalu doakan. Ya, doakan semoga Allah melapangkan kuburnya, Allah tidak menghisapnya, Allah memasukkan orang tua Umi di surga. Terus yang terakhir, melanjutkan hubungan baik orang tua dengan karib saudaranya, dengan familinya kita. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, tetapi kita ada sepupu, ada bibi, kita tetap menjalin hubungan ya, silaturahmi, menyambung tali silaturahmi orang tua kita yang terputus karena kematian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Kalau kita ya, sebenarnya kalau cerita orang tua ini agak mendingan Umi ya. Kalau biasanya Umi kalau cerita orang tua pasti Umi parah nangisnya, tapi ini bisa Umi handle ya. Hadis tentang orang tua banyak ya, diriwayatkan Ibnu Tirmizi, Abu Hurairah ya, pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kita tidak boleh menyia-nyiakan, karena orang tua itu jalan surga kita. Makasih Nur Alim Arsad. Umi sebutkan surat beberapa ayat tentang berbakti kepada orang tua. Di surah Ahqaf ayat 15 juga ada ya. Di surah Ahqaf, terus yang paling banyak itu di surah Luqman ya. Di surah Ahqaf ayat 15 itu perintah untuk berbakti kepada orang tua dijelaskan. Waalaikumsalam Bunda, waalaikumsalam sayang, waalaikumsalam Jama. Iya. Ya jelas di surah Al-Qaf, di surah ke-46 itu di ayat 15 itu dijelaskan juga ya, bahwa kita perlu berbakti. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu yang mengandungnya, yang dengan susah payah melahirkannya ya, dan sampai menyapih dia dari susu selama 3 tahun. Ya, itu dijelaskan. Iya, bagaimana cara kita harus mentaati orang tua kita. Ya, di surah Ahqaf surah 46 ayat 15 ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini sampai di sini?
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Makanya Umi sering nyanyi lagu Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, dan menyusui, ya. Makanya seorang anak harus menunjukkan kepatuhan kepada orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, mendoakan orang tuanya yang telah meninggal agar dilepaskan dari hisab Allah. Apa saja Umi kewajiban seorang anak itu tadi sudah Umi jelaskan, ya. Bersedekah atas nama orang tua kita, atau membadal hajikan orang tua kita bisa, ya. Terus menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua kita, ya. Di surah Al-Isra juga dijelaskan di ayat 23 telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan kamu harus berbakti kepada ibu bapakmu, itu dijelaskan juga, ya. Jadi kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, tidak durhaka kepada orang tua kita. Ya, kadang anak ini durhaka kepada orang tuanya, dia tidak merasa itu berdosa. Dia merasa puas ketika dia melawan orang tuanya. Dia tidak merasa sama sekali menyesal ketika dia melawan orang tuanya, ada, ya. Haruslah kita mengucapkan perkataan kepada orang tua itu dengan sopan. Dari Sumatera Utara, Simalungun hadir, makasih. Masya Allah, makasih, ya. Ya, yang ketiga, kita patuh kepada orang tua dan kita doakan orang tua kita. Ya, seorang orang tua juga mendoakan anaknya, meskipun anak itu durhaka tetap didoakan. Terus jangan lupa berterima kasih kepada orang tua, ya. Kadang anak-anak lupa berterima kasih, ya. Sudah orang tuanya mengurus mati-matian, ya, yang apa yang dia ingin kita urus, jangan ucapan terima kasih, ya. Sedikit pun tidak ada rasa terima kasih. Malah kadang ada anak yang menyalahkan orang tuanya. Ini salah. Ya, ada saja yang salah orang tua, tidak ada benar. Ada anak seperti itu, ya. Umi sering kita mendengar Ustadz ceramah bahwa kalau kita sakit itu tandanya Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Apakah setelah kita mati dosa-dosa itu akan kembali dihisap? Tidak, ya. Karena ketika kita sakit, ya, Allah mungkin menghapus dosa-dosa kita dengan cara diberi ujian sakit. Kalau kita ingin dosa itu tidak dihisap lagi, memang harus kita ikhlas ketika kita sakit. Tapi kalau kita mengeluh tetap dihisap, ya, mahar, ya. Kalau kita sakit, kalaulah kita tahu kalau ketika Allah memberikan ujian, baik itu sakit, ujian apapun, berguguran dosa-dosa kita, insya Allah kita ingin diberi ujian terus. Orang Arab kalau tidak diberi ujian, dia ingin diberi ujian karena ingin dia lepaskan dosa-dosanya. Jadi ketika kita diberikan ujian sabar, Allah ingin melihat kita bertemu dengan dia tidak membawa dosa sedikit pun. Ya, jadi ketika kita diberikan ujian dengan sabar, dengan ridho, kita memaafkan orang dan minta maaf, sehingga ketika kita bertemu Allah, kita membawa hati kolbun salim, tidak membawa hati kolbun mait dan kolbun marid. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah, tidak ada sedikit pun dosa yang kita bawa, karena habis kita dihabiskan ketika di dunia kita bersabar, ketika kita sakit, ketika kita diberi ujian Allah dengan sabar, ya. Makasih Yanti, Marianti sudah bertanya. Oke, ada pertanyaan lain boleh? Assalamualaikum, selamat pagi. Makasih Muslimah Taylor yang sudah follow Umi. Makasih Ibu Dipi yang sudah follow Umi. Iya, makasih banyak, ya. Oke, silakan bertanya tentang masalah adab kepada orang tua, ya. Jadi supaya kita tidak menyesal selagi orang tua hidup, ya paling tidak kita telepon. Hanya orang tua itu tidak minta apa-apa, hanya minta komunikasi saja, ya. Komunikasi saja yang kita baikan, ya, orang tua sudah senang, ya. Tidak ada orang tua yang jahat, itu tidak ada, ya. Tapi kadang anak-anak merasa, ya, mereka tidak diperhatikan, salah, ya. Tetap anak-anak dalam doa-doa orang tuanya, ya. Dari sini ada pertanyaan boleh tentang berkaitan dengan orang tua, ya. Kita kembali ke tema kita kemarin juga sebelum kita Muslim. Ketika kita lebih dahulu meninggal daripada suami kita, kita tidak dihisap juga tentang perlakuan, tentang akhlak suami kita.
Jadi jangan ada ibu-ibu, kita sudah mengingatkan suami kita untuk sholat, suami kita untuk mengaji, mengingatkan suami kita untuk beramal soleh. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga suami kita tidak menjadi manusia yang soleh, kita tidak dihisap atas 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 perlakuan, atas apa, kelakuan suami kita, ya, karena bukan tanggung jawab kita. Tetapi sebaliknya, suami kita akan dihisap atas perlakuan kita, ya. Suami kita ketika dahulu meninggal, dia akan dihisap karena istrinya masih sehobi bergibah, istrinya membuka aurat, atau istrinya berzina, dihisap, ya. Karena yakinlah segala sesuatu yang melewati kita itu memang takdir kita, tidak pernah tertukar. Oke, Umi ini waktu Umi hari ini sedikit, ya. Boleh tanya Ibu Dipi sayang, karena Umi kan tahu kalau hari Senin sampai Jumat, ya, Umi memang harus cepat karena ada urusan ngantar anak sekolah. Silakan Umi Dipi yang mau bertanya. Bertanya tentang apa Umi Dipi sebelum anak Umi manggil suruh ngantar sekolah. Silakan. Bagi yang berpuasa hari ini, semoga Allah melancarkan ibadah puasanya dan hanya surga Ar-Royan hanya Allah berikan kepada ahli-ahli puasa, ya. Oke, silakan bertanya. Umi menunggu masih, ya, yang mau bertanya silakan baik di Facebook ataupun di TikTok Umi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibi. Kalau tidak ada, kita sekali menunggu si Umi Ibu Divi bertanya bagaimana cara kita bersyukur ketika diuji sakit. Umi mohon penjelasannya, makasih. Waalaikumsalam Ibu Divi. Ibu Divi baru bergabung dengan Umi, ya. Kalau yang baru bergabung, silakan yang mau mendengar kajian ilmu Umi, lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, ya, di situ tentang cara kita bersyukur. Umi sudah bilang kemarin, ya. Iya, ini karena faktor jilbab mungkin. Jadi untuk kita bersyukur kemarin Umi sudah bercerita. Orang yang soleha ataupun orang yang muslimah itu, ya, dia menerima takdir buruk dan dia menerima takdir kebahagiaan sama, ya. Jadi supaya kita bersyukur, ya, Waalaikumsalam, nanti satu-satu, ya, adalah karena kita tahu Allah menguji kita sakit, bukan hanya kita saja Ibu Dipi yang diberikan Allah sakit, ya. Allah menguji kita, bukan kita saja yang diberikan Allah sakit, ada orang lain, tetapi mereka merespon ujian itu dengan sabar. Nah, supaya kita bersyukur diberikan Allah ujian. Karena apa? Karena dengan cara diberikan ujian kepada Allah, dari Allah, Allah ingin mengurangi dosa-dosa kita. Mungkin dosa-dosa kita ketika kita naik haji, ketika kita beramal soleh, sadaqah tidak diterima Allah karena riak kita, sombong kita. Tetapi ketika kita sakit, ya, kita sabar dan kita bersyukur atas takdir Allah, nikmat Allah, karena kita yakin Allah memberikan ujian bukan hanya kita saja, ya. Allah memberikan kita ujian sakit supaya kita ingat waktu kita sehat. Supaya kita ingat bahwa waktu sehat, ingat saya jangan sembarangan makan itu, menjadikan itibar diri kita, ya sayang, ya. Umi bagaimana mengatasi iman yang naik turun, kadang malas untuk melakukan ibadah walaupun masih sholat? Iya, sama sayang, ya. Bukan Penny saja. Ini banyak pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang, ya, termasuk Umi yang sebagai orang yang berbicara di depan. Ada rasa naik turun. Membaca Al-Qur'an kadang malas, ya. Kadang rajin, kadang kalau rajin banyak, kalau malas kadang cuma sebentar, itu juga Umi. Nah, caranya kita harus mengingat mati tadi, ya. Supaya itu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khotimah. Kita minta, atau muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Minta Allah yang membolak-balikkan hati kita supaya kita tetap mujahadah untuk terus dekat dengan Allah, ya. Supaya Allah terus mengiring kita dengan rahmat dan hidayahnya. Semoga Allah jauhkan kita dari mudaratnya dan tetap Allah memberikan ridho hidayah kepada kita, ya. Bukan hanya Penny saja, Umi juga seperti itu, Penny, ya. Umi Haji mau tanya, sebagai anak angkat menguras uang tabungan Umi, kasih penerangan Umi Haji. Apa itu anak angkat, sebagai anak angkat menguras uang itu kan bukan hak dia. Kalau menguras uang ini menguras uang di tabungan, ya. Ya berdosa, ya, mengambil
Uang yang bukan menjadi milik kita menjadi serakah itu neraka hutama. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mallahu adada yasabu anna malahu alada kala la yumbazana fil hutama wa ma adraka mal hutama. Itu neraka yang Allah siapkan bagi orang yang serakah. Ya, menguras uang itu kan berarti orang serakah, neraka hutama. Umi, benarkah kalau kita dilihat kejelekan suami? Umi, benarkah kalau kita dilihat kejelekan suami selalu dan selalu berarti kita bukan jodoh? Maksudnya apa? Tidak, ya. Memang perjalanan rumah tangga kadang-kadang setelah bertahun-tahun ya, sang suami mungkin bukan berarti tidak cinta ya, tetapi karena tekanan ekonomi, tekanan persoalan hidup, kadang memang laki-laki itu sifatnya agak cuek. Nah, cara kita kalau suami kita sering menjelek-jelekkan kita, ya, ada saja salah kita, berarti memang itu tipikal suaminya. Ya, kalau seorang laki-laki dia tidak pernah menjelekkan istrinya dimanapun atau langsung dia menjelekkan istrinya di depan, mencari kesalahan istri, itu tetap jodoh. Ya, jodoh itu di tangan Allah. Nah, sebagai seorang istri kita tidak boleh membuka aib suami kita. Ya, tidak boleh membuka aib suami, si suami juga tidak boleh membuka aib istrinya, karena kita masih berhubungan suami istri. Ya sayangnya. Waalaikumsalam Umi Fitri, makasih yang sudah membagikan live Umi. Makasih Umi Haji penerangannya. Iya sayangnya, itu akan mendapatkan neraka hutama. Oke, kita akhiri ya. Kalau masih bertanya silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah telah Engkau bangkitkan lagi kami pagi ini ya Allah. Engkau berikan kami kesehatan, keberkahan, umur hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhanku, luaskanlah rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan. Berikanlah kami rezeki, bukakanlah pintu rezeki kami. Ketika masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah. Lancarkanlah segala usaha kami hari ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari mudarat ya Allah. Dekatkanlah kami dari orang-orang yang memberi syafaat, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang berpikiran negatif yang akan memberi mudarat terhadap kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika kami ingin Kau ambil nyawa kami, ingin Kau wafatkan kami, ingin Kau tarik nyawa kami ini, ingin Engkau lepaskan ruh kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Lembutkanlah lidah dan bibir kami untuk mengutai kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami tidak pernah bertemu dalam dunia ini secara langsung, karena jarak kami yang berjauhan, karena tempat kami yang berbeda daerah, atau karena kesibukan kami ya Allah, tetapi pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Pertemukanlah kami bersama saudara, sahabat, teman kami, orang tua kami, anak-anak kami, menantu kami, mertua kami di surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan rezeki, berikanlah kami kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Amin. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Wala fa'inal hisab robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khotimah. Amin. Ya Allah Tuhanku, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan Umi mohon maaf. Allahumma ini bi ani asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berkah. Semoga kita semua bisa memahaminya, dan apabila ada kesalahan yang Umi hilap Umi mohon dimaafkan. Ya, bagi yang ketinggalan kajian ilmu Umi, silakan membuka di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad atau di Facebook Umi. Silakan kunjungi, visit, kepoin YouTube Umi, yang di sana sudah banyak postingan-postingan video Umi. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, dan juga di komen. Makasih semuanya. Makasih yang sudah memberikan rezeki untuk Umi. Makasih yang sudah memberikan tap-tap layar dan mendoakan Umi. Makasih juga yang sudah follow Umi. Esok hari Umi tidak live, tetapi lusa Umi live lagi, oke? Mungkin nanti kita selawat saja ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Twin, sama-sama. Makasih Maharyanti, makasih semuanya. Waalaikumsalam, makasih Aman.